Halo semuanya, pernah nggak sih kalian itu mendengar atau memperlihatkan siswa yang kesulitan belajar atau kayak terlalu banyak bergerak atau lambat membaca dibanding teman-teman lainnya? Nah, seringkali kita gitu langsung melabeli dengan anak malas, nakal, atau kurang belajar. Nah, sebagai calon pendidik atau sesama pelajar, harusnya kita itu tuh bertanya, ini tuh memang karena kemauan dia atau ini tuh karena dia memiliki kebutuhan khusus yang memang belum teridentifikasi. Kemauan mereka memang bukan soal sekadar belas kasih, tapi tentang menciptakan lingkungan belajar inklusif di mana setiap anak tanpa terkecuali memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berkembang secara optimal. Hari ini saya Marwa Fuda Bandung dengan NIM 120136507 akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus. Masih kita harus memahami karena ini adalah kunci utama untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah untuk siapa saja. Sebenarnya apa sih itu ABK? Nah, ABK itu sendiri adalah anak berkebutuhan khusus yang dimana mereka itu memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan perkembangan atau kelainan. Nah, penjelasan rincinya, kelainan itu bisa terjadi dalam berbagai aspek, mulai dari pertumbuhan fisik, mental, intelektual, sosial, hingga emosional. Sangat penting nih sebenarnya untuk kita membedakan istilah agar penanganan itu tepat. Nah, anak berkebutuhan khusus ini memiliki perbedaan dari teman-temannya sehingga butuh penanganan khusus seperti uh, metode khusus belajar lah yang disesuaikan karena mereka ini tuh sulit untuk fokus belajar. Kalau misalkan kalau disabilitas ini tuh kondisi dimana kayak ada keterbatasan fisik, intelektual, atau sensorik yang lebih mempengaruhi ke aktivitas sehari-hari. Contohnya ada tunanetra yang membutuhkan media belajar braille untuk belajarnya nih. Nah, selanjutnya itu ada berkebutuhan khusus temporer. Nah, kondisi ini tuh sering banget diabaikan. Karena apa? Anak itu mengalami hambatan cuma sementara karena trauma atau karena sakit. Jadi yang membuat proses belajar itu terganggu tapi hanya sementara. Nah, untuk memberikan dukungan yang tepat, kita itu tuh harus nih memahami bahwa kebutuhan setiap anak itu sangat beragam. Mari kita bedah untuk klarifikasi anak berkebutuhan khusus agar kita bisa menanganinya dan memberikan penanganan yang lebih spesifik. Nah, klasifikasi fisik ini berkaitan dengan kondisi fisik atau keterbatasan gerak tubuh. Anak dalam kategori ini membutuhkan alat bantu mobilitas seperti kursi roda atau tongkat, serta penyesuaian aksesibilitas di lingkungan sekolah, agar mereka itu bisa nih bergerak dengan aman. Nah, untuk yang sensorik, kategori ini tuh berkaitan dengan gangguan panca indera. Jadi panca inderanya tuh tidak berfungsi dengan baik sehingga untuk membantunya itu dengan cara membutuhkan media bantuan deh kayak tunanetra itu pasti membutuhkan media belajar braille. Nah, kalau misalkan untuk yang intelektual, ini tuh menyangkut kemampuan kognitif anak dalam berpikir, memahami konsep, dan memproses informasi. Nah, anak dengan kebutuhan ini itu membutuhkan metode pembelajaran yang lebih konkret, langkah-langkahnya dan yang menjadi lebih kecil dan waktunya itu menjadi lebih fleksibel untuk memahami materi pelajaran. Nah, untuk emosional dan perilaku, materi ini tuh berkaitan dengan kesulitan anak dalam mengontrol emosi atau menunjukkan perilaku nih yang dianggap tuh menyimpang norma sosial di sekolah. Nah, penanganannya ini tuh sering banget nih melibatkan pendekatan manajemen atau perilaku yang positif untuk membantu anak belajar cara berinteraksi secara sehat dengan teman sebayanya. Dan selanjutnya untuk perkembangan ini tuh mencakup gangguan yang mempengaruhi perkembangan sistem saraf seperti autisme atau ADHD, attention deficit hyperactivity disorder. Nah, anak kondisi ini tuh sering banget membutuhkan lingkungan yang terstruktur, rutinitas yang jelas, serta tuh dukungan komunikasi agar mereka tuh dapat nih mengekspresikan dirinya tuh jadi lebih baik. Nah, untuk yang potensi khusus, jangan lupa ada anak yang dengan kemampuan
jauh lebih di atas rata-rata. Mereka ini juga tentu harus punya penanganan khusus biar potensi besar itu tidak terhambat dan bisa terus berkembang maksimal melalui kurikulum yang lebih menantang. Oke, selanjutnya apa sih peran guru dalam pendidikan inklusif ini? Guru adalah kunci utama dalam pendidikan inklusif. Di kelas, di kelas inklusif, guru itu jauh lebih kompleks daripada sekedar cuma menyampaikan materi dalam pelajaran. Guru juga bertindak sebagai pusat pendukung bagi setiap siswa. Sebagai fasilitator, guru itu tidak hanya mengajar, tapi dia itu juga merancang dan menyediakan lingkungan belajar yang nyaman serta aman bagi anak. Lingkungan yang nyaman berarti menyesuaikan tata ruang kelas atau alat bantu agar anak itu dapat diterima dan mudah mengakses materi pelajaran. Sebagai pendamping, guru itu hadir untuk membantu anak dan mengembangkan potensi dirinya secara bertahap. Tujuannya agar anak yang tidak beruntung sepenuhnya, melainkan perlahan-lahan membangun kemandirian dalam proses belajarnya. Sebagai motivator, banyak anak berkebutuhan khusus rentan itu merasa rendah diri atau merasa tidak mampu untuk mengeluarkan ekspresinya. Guru di sini tuh berperan untuk memberikan dukungan emosional yang kuat, memberi banyak apresiasi atas setiap usahanya yang dilakukan, dan membangun rasa percaya diri mereka. Sebagai observer dan mediator sosial, guru harus menjadi pengamat dan teliti untuk memahami karakteristik, minat, dan kebutuhan khusus setiap anak secara personal. Selain itu, guru itu juga berperan loh sebagai mediator yang membantu menjembatani interaksi antara ABK dengan teman sebayanya sehingga tuh tercipta deh lingkungan yang saling menghargai, berbeda dan bebas dari perundungan. Lalu, pertanyaan paling penting adalah gimana caranya kita mengajar mereka sehari-hari di kelas. Nah, kalau misalkan kita yang biasa itu kan kayak ngajar ya udah saya ngajar di papan tulis, ngasih soal terus saya tinggal. Tapi untuk anak berkebutuhan khusus ini beda. Tiap anak itu unik, jadi pendekatannya pun beda-beda. Berdasarkan dari yang sudah tadi dipaparin sama saya sendiri, ada beberapa cara seru yang efektif yang boleh dicoba. Yang pertama yaitu pembelajaran multisensori. Jadi kita itu melibatkan banyak indera sekaligus. Jangan cuma pakai satu aja kayak udah ceramah atau buku aja. Enggak. Jadi kita itu bisa menggambar warna-warni, terus mendengarkan musik atau gerakan tangan. Jadi itu supaya anak yang punya hambatan penglihatan atau pendengaran tuh tetap bisa memahami materinya. Selanjutnya itu ada bantuan bertahap. Jadi itu guru tuh tidak langsung melepas anak secara seluruhnya, tapi kita itu menonton perlahan bantuan biar kita tuh mengurangi bantuannya si anak biar anak itu bisa mengerjakan semuanya sendiri dengan mandiri. Selanjutnya yaitu kita tuh bisa lah dengan bercerita pendek dan sederhana menjelaskan situasi sosial yang membingungkan bagi anak. Contohnya gimana nih? Cara kita nih masih contoh cara meminjamkan pensil yang benar, terus cara mengatri yang benar. Jadi itu mereka tuh punya panduan untuk cara berinteraksi. Nah selanjutnya itu ada sistem reward. Ini dulu juga saya sering banget mendapatkan tes TK. Jadi itu ketika kita melakukan sesuatu kita tuh dikasih reward nih kayak misalkan kita tuh telah membantu teman atau mengajarkan tugas dengan benar nanti kita kasih token atau stiker jadi kalau misalkan ada banyak boleh ditukar jadi hadiah kecil yang sesuai kemauan mereka. Nah selanjutnya itu ada alat komunikasi alternatif jadi yang punya teman-teman jadi bagi teman-teman yang punya hambatan dalam berbicara bukan berarti mereka itu tidak punya sesuatu untuk dikatakan. Kita tuh bisa loh pakai alat tulis atau alat bantu komunikasi apapun itu seperti gambar, spidol ataupun supaya mereka tuh bisa menyampaikan keinginan dan perasaan mereka dengan lancar. Nah, selanjutnya yang terakhir itu yang paling penting adalah kita tuh nggak boleh fokus hanya sama apa yang nggak bisa dilakuin sama anak. Sebaliknya kita tuh justru harus loh mencari kelebihannya sama anak itu. Mungkin aja mereka jago gambar, mungkin mereka tuh sangat teliti atau punya ingatan yang kuat. Nah, gunain itu untuk kelebihan anak tersebut untuk membantu materi pelajaran yang sulit. Jadi jangan dilihat hanya dari kekurangannya saja. Gitu teman-teman. Bye.